Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil bisnis model Canvas kami dari ide bisnis kami, jasa analisis data yang melayani pengelolaan data dan berbasis layanan online, di mana kami menyediakan layanan membantu pengolahan data dengan berbagai aplikasi statistik yang kami beri nama DataQuiz. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Dari yang pertama, Kenalkan, nama saya Erwina Aulia Rahmadani, NRP 062056. Perkenalkan, saya Magdalena Effendi, NRP 062069. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri, NRP 062016. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayati, NRP 06238. Perkenalkan, nama saya Yohana Yonita Azi, NRP 0627.005. Ya, berikut kami akan memaparkan desain BMC kami. Next. Ya, seperti ini adalah BMC DataQuiz. Yang pertama akan dijelaskan oleh Erwina. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang key partner. Jadi, key partner itu adalah menjelaskan tentang supply chain dan mitra yang mempermudah pekerjaan dari perusahaan kami. Key partner dari perusahaan kami yaitu ada 3, provider, service center, dan bank e-money. Provider itu merupakan mitra untuk menunjang kelancaran jaringan internet seperti Wi-Fi dan provider internet. Selanjutnya ada service center, yaitu mitra untuk memperbaiki trouble pada laptop. Selanjutnya yaitu ada bank dan e-money, yaitu mitra untuk menunjang kemudahan pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang key activities. Nah, key activities adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada customer service, yang kedua ada data analysis, yang ketiga ada social media development. Nah, customer service merupakan orang yang mengurus hal-hal yang berhubungan langsung dengan customer. Data analysis merupakan orang yang mengolah data pesanan dari customer. Yang ketiga yaitu ada social media development, yaitu orang yang mengurus hal yang berhubungan dengan sosial media seperti promosi dan public relations. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lena. Baik, saya akan menjelaskan tentang key resource. Adapun key resource adalah sumber daya yang harus dimiliki agar key activities bisnis dapat dijalankan dan value proposition dapat diberikan kepada konsumen. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Adapun key research pada ide bisnis kami, yang pertama adalah software, yaitu aplikasi yang membantu proses pengolahan data. Kemudian yang kedua ada staff, yaitu orang yang bekerja di dalamnya. Ketiga ada laptop, yaitu perangkat yang membantu proses pengolahan data. Dan yang terakhir adalah brand, di mana brand ini agar diakui masyarakat dan menjadi hak paten. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah biaya yang paling besar terjadi ketika beroperasi di bawah model bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Adapun cost structure pada ide bisnis kami adalah yang pertama yaitu sales and marketing, yaitu biaya untuk memperkenalkan dan memasarkan usaha. Kemudian yang kedua ada staff payment, yaitu gaji untuk para pekerja. Yang ketiga ada partner fees, yaitu biaya untuk
perusahaan yang bekerja sama, dan yang terakhir ada software lisensi, yaitu biaya lisensi untuk aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan value proposition. Jadi, value proposition merupakan manfaat apa saja yang akan kami tawarkan kepada para klien atau customer kami. Di sini kami menawarkan 4 manfaat. Yang pertama ada problem solving, yaitu mengatasi permasalahan customer sesuai dengan kebutuhan yang diminta customer. Yang kedua ada easy access, yaitu mudah untuk diakses oleh semua kalangan. Dalam hal ini kita menggunakan WhatsApp, website, ataupun Instagram. Yang selanjutnya adalah fast processing, yaitu proses pengerjaan yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada customer. Dan yang terakhir adalah secure data, yaitu kami menjamin kerahasiaan data customer. Next, akan dijelaskan oleh Yohana, maksud saya Putri Hidayati Rohmah. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Menjelaskan tipe relationship suatu perusahaan dengan pelanggan yang spesifik. Yang pertama adalah advertising and promotion, agar lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, yakni discount and cashback, untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah channel, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan value proposition. Ada 2, yaitu sosial media, media untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, dan website, yaitu berisi informasi yang lebih detail. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana. Yang berikutnya adalah klien segmen. Klien segmen ini merupakan elemen utama yang harus dimiliki dalam bisnis, yaitu menentukan segmen pelanggan atau klien yang mana akan menjadi target bisnis. Dalam ide bisnis jasa data kui kami ini, pangsa pasar yang kami tujui yaitu siswa dan mahasiswa khususnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan dan instansi atau pemerintahan. Yang kedua, revenue stream. Ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jadi, dalam ide bisnis jasa data kui kami ini, pendapatan didapat dari pembayaran jasa yang digunakan oleh customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erwina. Selanjutnya adalah analisa industri dan persaingan. Yang pertama adalah analis industri. Pertama, ancaman produk substitusi. Produk substitusi merupakan barang pengganti yang dapat ditukar atau menggantikan barang lainnya tanpa kehilangan nilai atau penggunaan. Jasa ini banyak yang membuat, namun juga banyak yang memakai. Jadi, walaupun sudah ada produk substitusi yang lain, tidak terlalu menjadi ancaman bagi jasa kami, sehingga profitabilitas industri dapat tetap stabil. Kemudian, ancaman pendatang baru. Pasti ada pendatang baru yang muncul karena semakin banyaknya orang yang membutuhkan jasa ini. Namun, kita dapat terus meningkatkan performa agar pelanggan puas dan dapat kembali menggunakan jasa kita. Selanjutnya, adalah persaingan antar perusahaan. Persaingan harga adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan customer. Kemudian ketepatan hasil yang diinginkan customer dan juga pengalaman selama penggunaan jasa. Kemudian ada daya tawar customer. Customer menginginkan harga rendah namun dengan kualitas tinggi. Ini sangat banyak terjadi. Namun dengan penjelasan tentang cara kerja dan proses analisis, maka customer dapat memilih untuk melanjutkan penggunaan jasa atau tidak. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama yaitu profil pesaing. Jadi ide bisnis kami itu
memiliki pesaing yaitu Jasa Olah Data USH atau Uji Saji Halal. USH Indonesia adalah jasa olah data yang memiliki visi semua mahasiswa Indonesia uji statistik dengan aplikasi berlisensi. Lahir sebagai solusi dari sulitnya mencari jasa olah data yang profesional dan menggunakan aplikasi asli. Didirikan oleh seorang dokter bernama Dr. Abdi Maranggusti Alhab, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu market share pesaing, yaitu seluruh mahasiswa S1 atau S2 baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing menggunakan SWOT. Untuk S-nya yaitu strength, memiliki tim profesional. Untuk weakness-nya yaitu harga mahal dan kurang promosi. Untuk opportunities yaitu tanpa DP, dan untuk threat-nya yaitu pendatang baru. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi pesaing. Pesaing kami yaitu USH memiliki strategi aplikasi berlisensi, terpercaya, solutif, tanpa DP, aman, ilmiah, dan anti ribet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohan. Yang berikutnya, analisa strategi dan rencana pasar. Yang berikutnya adalah segmentasi. Segmentasi pasar ini adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget. Segmentasi ini ada beberapa, yaitu pertama geografi. Untuk geografi ini yaitu tempat atau lokasi yang kami tujui, yaitu wilayah perkotaan, di mana dekat dengan target pasar kami. Yang kedua, demografi. Untuk demografi yang ditujui yaitu pria dan wanita usia produktif yang masih bersekolah maupun bekerja. Yang ketiga, manfaat produk. Untuk manfaat produk sendiri ini, tujuannya itu untuk membantu mengolah data dari customer. Yang keempat, jumlah pemakaian. Untuk jumlah pemakaian ini sering, tapi sesuai dengan kebutuhan dari customer. Yang kelima, kriteria customer, yaitu berada di jenjang pendidikan SMP sampai SMA. Yang berikutnya, bekerja sebagai pegawai dalam kurung negeri atau swasta. Yang ketiga, pengajar, yaitu guru, dosen, atau tendik. Dan yang keempat, pengusaha, yaitu wira swasta. Berikutnya. Yang berikutnya, targeting. Targeting ini, kata lainnya yaitu pangsa pasar yang dituju. Targeting ini dikhususkan untuk siswa dan mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan dan instansi pemerintahan. Yang ketiga, positioning. Hasil pengolahan data berupa soft file berikut dengan output software dan analisis kesimpulan yang dikirim ke customer melalui media online. Yang keempat, bauran pemasaran. Terdiri dari 4P, yaitu produk. Produk yaitu soft file hasil pengolahan data. Yang kedua, place. Place ini yaitu wilayah perkotaan. Yang ketiga, price, yaitu kondisional sesuai dengan tingkat kerumitan pengolahan data. Yang keempat, promotion, menggunakan media online. Dalam hal ini website ataupun sosial media seperti Instagram dan lain-lain. Selanjutnya ada analisa resiko dari ide bisnis. Jadi macam-macam resiko yang ada yaitu yang pertama, resiko jiwa saat menjalankan ide bisnis. Yang kedua, resiko harta karena pencurian, kebakaran, manajemen yang kurang tepat, bencana alam, dan lain-lain. Yang ketiga, ada resiko keuangan seperti mampu atau tidaknya perusahaan memperhitungkan arus kas, bisnis tidak dapat modal, dan lain-lain. Yang keempat, ada resiko persaingan usaha, yaitu persaingan yang ketat dengan pesaing bisnis sejenis. Dan yang terakhir yaitu resiko pemasaran produk seperti kesalahan dalam menentukan target pasar, produk tidak diterima di pasar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lena. Pada risiko jiwa, hal yang dapat kami lakukan adalah pertama, menjaga komunikasi yang baik antara pemimpin dan staf. Kedua, mengadakan program olahraga bersama secara online. Ketiga, mengikuti asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan, dan hal yang lain-lain.
Kemudian untuk meminimalisir risiko harta, adapun yang bisnis kami lakukan adalah pertama melakukan manajemen aset antara lain perencanaan kebutuhan aset dan pengadaan aset, legal audit aset, membuat inventaris aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan dan pengalihan aset serta pembaruan aset. Kemudian yang kedua mengikuti asuransi aset dan hal yang lain-lain. Selanjutnya adalah meminimalisir risiko keuangan. Adapun hal yang kami lakukan adalah pertama melakukan penawaran kerja sama kepada investor agar bersedia menanamkan modal pada ide bisnis kami, yaitu DataKui. Kemudian yang kedua melakukan pembukuan yang sistematis serta terperinci. Ketiga melakukan pengelolaan uang kas yang baik, antara lain merencanakan alur kas, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran, membuat buku kas utama serta hutang dan piutang. Keempat yaitu mengikuti program asuransi usaha. Kelima mengajukan kredit usaha modal di bank dengan bunga yang rendah jika modal yang dimiliki masih kurang dan hal lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk meminimalisir resiko persaingan usaha, yang dapat kami lakukan yang pertama adalah mengamati perilaku pesaing bisnis seperti apa saja yang membuat produk mereka diminati banyak masyarakat, kapan mereka ramai atau sepi dikunjungi konsumen. Hal ini akan menjadi strategi bisnis yang bisa kami lakukan. Yang kedua, memahami karakteristik bisnis kami. Yang ketiga, amati, tiru, dan perbarui, artinya mencoba untuk mengamati perilaku pesaing, meniru cara tersebut, dan modifikasi untuk bisnis kami. Cara ini biasa dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, keramahan dalam komunikasi ke konsumen. Yang kelima, mengadakan rapat kerja bulanan dan lain-lain. Next. Nah, untuk meminimalisir resiko pemasaran produk yang dapat kami lakukan, yang pertama adalah melakukan riset siapa yang akan menjadi target pasar. Yang kedua, melakukan pemasaran produk dengan sosial media. Yang ketiga, harga jasa yang ditawarkan terjangkau. Yang keempat, memberi insentif untuk rekomendasi. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Yang kelima, pelayanan yang ramah dan cepat sehingga tercipta citra yang positif terhadap bisnis jasa kami dan lain-lain. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.